Tapi kalau kita cara pandangnya Ramadan hanya sebatas Ramadan, terus apa bedanya dengan dengan bulan-bulan yang lain? Justru Ramadan itu suatu momentum bagi umat Islam internasional dalam mengupgrade diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sini kembali lagi dengan Wamena Waktunya Manajemen Bercerita di episode 23. Belakangnya mantep sumpah. Ini Aljabar, Cuk. Jarang-jarang Wamena tuh di Aljabar, oke. Mungkin kan kebanyakan di kafe-kafe lah atau apa-apa begitu kan. Terus kali ini kita akan di Aljabar ditemani oleh siapa? Saiful Alam dari bidang keislaman. Dan di keislaman itu sendiri kamu sebagai apa, Lam? Staf ahli brother. Yes, keren. Tapi kalau misalkan di bulan puasa nih ya, Lam ya. Mana itu puasa nggak sih? Sebetulnya kalau pertanyaan demikian gak usah ditanyakan, karena sebuah kewajiban umat Islam terkhusus. Gak ada alasan lagi buat laki-laki khususnya buat melaksanakan puasa. Tapi dalam 16 hari nih kita puasa, 16 hari. Full nggak, Lam? Alhamdulillah full. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan juga selama 30 hari ke depan terus full. Jadi full ya. Jadi dalam beberapa hari ke depan kita bakal libur ya, dikit lagi tuh ya. Betul. Jadi beberapa hari lagi bakal ada lebaran ya. Idul Fitri. Mantap juga. Islam, puasa tuh menurut kamu tuh wajib gak sih, Lam? Bagi umat Islam ya wajib, karena di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 asik. Ya, diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi bagi rekan-rekan yang merasa beriman, gak hanya merasa ya, tapi memang ya sudah dinyatakan beriman dan berislam, diwajibkan untuk berpuasa gitu. Jadi sebenarnya teman-teman tuh kalau puasa itu sendiri udah disebutin dalam Al-Qur'an ayat 183 seperti yang saudara Alam jelaskan, yang bunyinya itu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan itu sudah disebutkan dalam Quran. Jadi misalkan ada teman-teman yang emang puasa setengah-tengah, jadi harus diusahakan full ya puasanya, karena emang itu udah disebutkan dalam Al-Qur'an itu sendiri. Tapi Lam ya, kan bulan puasa Ramadan ini nih bulan-bulannya suci ya, Lam ya. Betul. Dan banyaknya juga apa sih kita harus menggali gitu kan, cinta kepada Allah dan spiritualitas. Nah aku mau nanya nih, Lam, kan kamu dibilang keislaman itu sendiri, pasti bisalah ada basic tentang Islamik gitulah. Ya, okay. Pasti kan juga udah jadi staf ahli, udah paham lah ya. Insyaallah paham. Aku di sini kan masih awam lah ya. Sama sih sebetulnya, gak ada yang ngebedain, Pak. Oke, tapi aku mau nanya nih, Lam. Gimana sih, Lam, secara spesifik tuh buat menggali mendapatkan cinta dan spiritualitas di bulan Ramadan tuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Berarti ini tuh ada korelasinya gak sih dari tema saat ini? Yes, betul. Tema kita adalah menggali asmara, menggali cinta asmara di bulan Ramadan. Oke, berarti kita kupas tuntas satu persatu. Sip, kita breakdown. Yang namanya asmara berarti kalau ya ini secara pemahaman gitu. Yes. Secara definitif tuh asmara berarti ada suatu keterikatan, di mana suatu keterikatan antar pribadi, di mana pribadi tersebut memberikan kasih dan sayang. Tapi yang jadi pertanyaan, kasih sayang kepada siapa? Nah kan? Yes. Soalnya di sini gak dijelasin apakah kepada lawan jenis kah, atau seseorang kah, atau kepada entitas tertinggi ini yang memang cinta itu yang sejati gitu. Nah maka ada kelanjutannya, yaitu menggali asmara di bulan Ramadan. Berarti kita kaji aja nih, Ramadan itu ada apa di sana? Boleh, Pak. Oke. Ramadan. Orang mengatakan bahwa Ramadan itu rajanya bulan, dari 12 bulan itu Ramadan menjadi rajanya di tahun Hijriyah gitu. Sama halnya dengan hari-hari selama 1 minggu kan Jumat ya.
Betul. Karena di sana tuh ada keistimewaan yang diberikan privilege oleh Allah gitu. Nah, kenapa gitu? Ada pertanyaan, ada fenomena atau peristiwa apa sehingga Ramadan itu dikatakan menjadi rajanya para bulan? Nah, kan fenomena ketika Rasul Muhammad peristiwa yang ia alami itu ada apa aja tuh? Perang Khandaq kan ya? Perang Khandaq, terus tuh perang Badar yang dimana umat Islam hanya 313 melawan kafir Quraisy 1000 lebih. Itu cerita keren loh, bro. Tapi iya betul, sampai dimenangkan oleh umat muslim gitu. Kemudian juga ada tuh peristiwa yang sangat luar biasa di mana diturunkannya petunjuk, penjelas dan pembeda, yaitu kitab suci. Di mana petunjuk tuh justru manusia itu sebetulnya sudah diarahkan, sudah diberikan sudah diberikan kasih sayang oleh Tuhan, yaitu melalui petunjuk tersebut. Di mana petunjuk tuh manusia diberitahu tujuan manusia itu untuk apa. Nah, itu sudah dijelaskan di kitab suci tersebut. Kemudian penjelas, di mana penjelas tuh manusia juga sudah dijelaskan perannya sebagai apa di muka bumi, tujuan diciptakan di bumi itu untuk apa aja, dan pembeda. Jadi pembeda tuh kan kita sudah lahir di muka bumi, tentu adanya kebenaran dan kebatilan tuh akan terus ada gitu kan. Tapi nah di kitab suci itu diberitahu bahwa kita tuh bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, sehingga itu tuh sebuah kasih sayang dari Tuhan kepada kita, sudah ada arahan gitu. Itu sih. Nah, jadi kenapa kita harus memahami Ramadan dan memaknainya secara holistik gitu. Sehingga sebetulnya adanya Ramadan itu sebuah privilege dari Tuhan kepada kita, sebuah kasih sayang tadi, asmara tadi. Tinggal kitanya mau mengikuti kehendaknya atau tidak. Kalau saja kasih sayangnya dari Tuhan kepada kita dan kita mengabaikannya, itu bertepuk sebelah tangan dong. Sakit bang. Benar gak sih? Nah kan kita aja merasakan sakit, apalagi Tuhan gitu, walaupun tidak bisa dibandingkan gitu. Nah, untuk menjadikan asmara antara Tuhan dan kita, ya Tuhan memberikan kehendak kepada kita dan kita melaksanakannya, terjadilah asmara gitu Pak. Berarti itu balik lagi tergantung dari pribadinya itu sendiri. Betul. Bisa atau enggaknya dalam merasakan tersebut. Tapi kalau misalkan merasakan cinta itu sendiri, ada cara-cara tertentu nggak sih menurut kamu? Kan kalau menurut aku nih ya, sepengalaman aku tuh kalau aku bisa merasakan Tuhan dan cara berinteraksi, walaupun itu sebuah istilah, cuman kalau menurut aku tuh tahajudnya bisa dalam merasakan Tuhan gitu. Bisa. Oke. Berarti spiritual mungkin ya. Yes. Keterkaitan antara cinta dan spiritualitas. Betul. Gitu. Memang cinta itu justru timbul dari spiritualitas. Kenapa? Gini. Tuhan tuh menciptakan kita untuk beribadah dan memberikan petunjuk agar yang diinginkan Tuhan dijalani juga melalui oleh manusia, yaitu melalui spiritualitas. Dengan kita menjalankan spiritualitas seperti ya melaksanakan kewajibannya, ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh, timbullah cinta. Cinta kita itu tuh sebagai bukti, sebetulnya bukti kita cinta kepada Tuhan, dan Tuhan bukti cintanya melalui perintah tersebut. Itu Pak. Mantap. Tapi Lam, kalau cinta tuh kan kalau ini di luar dulu sebentar ya. Okay. Kan kalau cinta tuh bisa mendekatkan diri nih ke lawan jenis nih. Jadi kayak antara lawan jenis tuh bisa saling dekat nih. Kan kalau Tuhan tuh istilahnya entitas yang tidak ada fisik lah ya. Tapi nggak bisa ngasih dari cinta tuh mendekatkan diri kepada Tuhan gitu, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena segala sesuatu itu harus didasari dengan Tuhan. Dengan cinta maksudnya. Okay. Sorry. Segala sesuatu itu harus didasari dengan cinta. Kita aja nih, walaupun teman, tapi rasa cinta itu harus ada.
tidak hanya cinta itu melibatkan perasaan menyukai antar lawan jenis, tidak, tapi dengan teman pun harus didasari dengan cinta gitu. Apalagi dengan lawan jenis gitu. Pacar gak pacar lah ya. Maksudnya Ada ya? Istri gitu. Enggak tuh. Dengan istri gitu. Oke. Didasari dengan cinta dong. Kalau tidak dengan cinta tidak akan adanya harmonis. Nah, apalagi dengan entitas tertinggi, dengan Tuhan. Lebih wah, jauh lagi Jauh, cintanya gitu. Itu cinta yang sejati sebetulnya. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah cinta dapat menjadi sarana gitu kan Ya. untuk mendapatkan kepada Tuhan, ya jelas harus didasari dengan cinta dulu. Cinta itu sendiri berarti kalau misalkan kan tadi ini aku tuh sebenarnya udah nyoba lah ya. Kan kalau misalkan di manusia, ini kita ngomong manusia dulu. Kalau misalkan manusia itu sendiri kan kalau misalkan pengen istilahnya nikah atau pacaran tuh, kalau misalkan orang-orang bilang tuh Suara Gak apa. Fokus berarti. kalau misalkan di manusia itu sendiri kan, kalau cinta itu kalau misalkan orang mau nikah, rata-rata tanggapan orang tuh harus ada cinta baru bisa nikah kan. Tapi kan kalau misalkan di dalam Islam itu sendiri ada yang namanya apa sih tuh, Apa coba? yang mendekatkan kenalan. Apa tuh? Teman-teman ada yang tahu gak? Ta'aruf. Yes, ta'aruf. Ta'aruf. Kan jadi kalau dia ta'aruf itu sendiri kan memang kenalan, Betul. yang didasari kenalan, terus keinginan serius atas agama, nikah, terus baru timbul Oke. munculnya rasa cinta. Munculnya rasa cinta. Tapi kalau di Tuhan itu sendiri konsepnya sama kayak gitu atau memang beda? Oke. Berarti ya, ini menggali ta'aruf gitu ya. Apakah dengan ta'aruf kita menjalani nikah dan cintanya belakangan, atau harus cinta dulu nih? Padahal kita gak tahu lawan jenis yang akan kita dampingi siapa. Ujung-ujung udah ada cinta weh. Tapi ini nih yang menarik justru di Islam bagi saya. Wow. Adanya Saya lanjutin. bener. Adanya ta'aruf dan sebagainya, justru dia tuh tidak mendahului cinta kepada lawan jenisnya. Tapi Ke Tuhan dulu. betul. Wah, Gitu. Jadi diawali dengan cinta terhadap Tuhan, rela lah siapapun orangnya, yang penting itu yang Tuhan kehendaki. Ketika sudah didasari dengan cinta terhadap Tuhan, mengikuti kehendaknya, maka sepele lah cinta terhadap sesama jenis mah. Tapi itu opini sih sebetulnya. tapi sebenarnya ya menarik sih. Jadi tuh emang cinta terhadap Tuhan tuh emang lebih didahului sih. Iya. Tapi aku juga pernah dengar sih kalau misalkan emang mencari pasangan tuh entah dari naon sih, sahabat-sahabat Nabi tuh pernah bilang kalau misalkan pengen mencari pasangan cinta tuh dari agamanya dulu lah. Agama Baru dulu. lain-lainnya. Terus kalau misalkan menurut Alam nih ya, gimana sih Lam menjaga hubungan asmara tuh kepada Tuhan dan Oke. bisa bermakna gitu di bulan Ramadan? Kan mumpung lagi Ramadan, bulannya bulan suci Ramadan. Bagaimana kita menjaga? Yes. Aduh. Ini kan banyak sekali nih. Betul. Bagaimana kita menjaga? Tapi kalau jawaban dari Alam pribadi justru ke pembuktian. Oke. Umat Islam menjalankan puasa itu bagaimana kita menjaganya asmara terhadap Tuhan kan ya? Itu kepada pembuktian, di mana selama bulan Ramadan itu kan kita melaksanakan aktivitas positif dong. Gimana caranya menghindari hal-hal yang negatif, sehingga khawatirnya ada batalnya puasa. Kan itu ada penjagaan gitu. Selain daripada menjaga haus dan lapar, juga kita dituntut untuk menjaga pandangan, betul gak? Pendengaran. Oke, itu Terus perilaku yang tidak baik lah. hawa nafsu berarti. Termasuk juga menjaga hati gitu. Nah, untuk menjaga hubungan tersebut pembuktiannya apa? Tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi setelah Ramadan itu dia tuh terus menerus melakukan kegiatan positif yang tersebut gitu. Awas berarti ya. Gitu. Jadi tidak hanya di Ramadan aja kita melakukan kegiatan tersebut. Setelah itu udah enggak gitu. Justru kan ciri diterimanya amalan ibadah itu ya setelahnya
Artinya kita melaksanakan kegiatan ibadah di selama bulan Ramadan. Nah, ciri dia diterimanya itu setelah bulan Ramadan. Ia melakukan kegiatan tersebut atau tidak gitu, melaksanakan amal-amalan tersebut atau tidak. Berarti istilah konsepnya tuh hampir sama kayak manusia. Maksudnya gini nih, mendekati diri cinta kepada manusia. Kan kalau misalkan cinta kepada manusia kan kalau kita sering dekat tuh timbul rasa cinta, rasa nyaman dan lain-lain. Berarti kalau misalkan kepada Tuhan tuh juga hampir sama dong. Misalkan kita harus sering dekat, terus ngasih bukti dan lain-lain. Bukti, betul. Bukti, kuncinya bukti sih. Dan kemudian juga ngomongin tentang wah, kayak di kampus juga ya. Maksudnya. Tapi bagus ya. Bagus emang, alhamdulillah. Nah, lanjut dong. Nah, sama halnya kalau ngomongin tentang Ramadan itu, kita melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti sholat. Kan ada nih dikisahkan ketika sahabat bertanya kepada Rasul tentang ciri sholat diterimanya itu seperti apa. Nah, Rasul tidak langsung menjawab, Pak, uniknya. Kenapa tuh? Iya, tapi melemparkan kepada Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali itu menjadi dikenal atas gerbangnya ilmu. Nah, singkat ceritanya, sahabat tersebut bertanyalah kepada Ali, dan pertanyaannya kayak gini. Ini mah secara bahasa pribadi lah. Bahasa alam ya. Ya, Sayyidina Ali, bagaimana engkau melaksanakan sholat dan apa ciri-ciri diterimanya sholat engkau gitu. Nah, Sayyidina Ali menjawab, aku sholat seperti pada umumnya. Ketika ada orang yang memasak, aku mendengarnya. Ketika aku sholat melihat ada anak-anak yang lalu lalang, aku melihatnya kok. Ketika ada suara sate merenya, aku mendengarnya. Aku menciumnya dong. Aku menciumnya. Gitu. Nah gitu. Sama halnya spiritual, tapi justru aku melaksanakan sholat dari salam hingga ke takbir. Aneh gak, Pak? Soalnya kan sholat itu dari takbir dulu dong, lalu ke salam. Yes, itu kebalik ya. Beliau itu dari salam dulu hingga ke takbir. Artinya gini, bukan dari spiritualitas kitanya saat melaksanakan 5 waktu tersebut, tapi setelahnya. Ia melaksanakan kebaikan gak? Dari misalkan nih, contoh, kita melaksanakan sholat zuhur. Nah, pembuktian sholatnya itu setelah sholat zuhur itu hingga menjelang asar. Nah, dia melaksanakan kebaikan atau tidak. Kalau saja masih melakukan kemaksiat, berarti entahlah, itu penilaiannya hak prerogatif Allah sebetulnya. Ya sih, berarti kan memang kalau misalkan ini pembuktian kan ya. Yes. Kalau tadi Alam bilang kan berarti kalau sholatnya antara dari zuhur ke asar di pertengahan diselisihnya itu kalau misalkan emang ada kemaksiatan atau apa itu balik lagi ke Allah. Berarti kalau menjaga asmara itu bisa antara kedua belah pihak, antara Allah dan manusia itu sendiri. Tapi kalau misalkan emang manusia itu merasa emang dia dirinya dicintai oleh Allah, cuman Allahnya merasa apa sih nih sosokan ini itu gimana Lam? Wah, ini pertanyaan yang sangat blowing sekali ya. Dan kan jadi kurang tepat juga sih, Cok. Soalnya itu pertanyaannya kita menilai perasaan Tuhan ya, dan kita tidak akan bisa menjawab. Saya yakin nih, karena kita itu sebagai makhluk dan Tuhan sebagai khalik tidak bisa berempati. Tuhan seperti apa, perasaannya seperti apa, emang nggak bisa tentuin. Gak bisa. Cuman kalau menurut aku tuh Allah tuh keren sih, Lam. Ya. Aku tahu ya, kamu juga tahu kan? Iya, enggak juga. Belum tahu. Oke, aku ngomongin ya. Kan di bulan Ramadan itu sendiri kan memang banyak sekali tuh antara bulan suci dan juga apa sih? Bulan-bulan biasa lah, ya, katakan. Bulan biasa. Tapi kalau misalkan di bulan Ramadan menurut aku tuh kita umat muslim diwajibkan untuk berpuasa, beribadah, menjaga hawa nafsu dan lain-lain. Dan juga kebanyakan tuh emang ada peraturan-peraturan Islam yang emang gak boleh dilanggar selama di bulan Ramadan. Tapi ketika di bulan Ramadan tersebut banyak sekali godaan sih. Godaan? Ya. Oke, lanjutkan dulu deh. Godaan tuh seperti ini, Lam. Misalkan di pagi-pagi kita kan wajib nih
bangun jam 3. Mm-mm. Itu bukan wajib sih sebenarnya, tergantung dari orangnya sendiri. Iya. Buat sahur, Butuh atau enggak Ya. gitu. Betul. sahur Iya. kalau nggak tahajud dan lain-lain. Tapi ketika habis sahur kebanyakan orang-orang tuh tidur tuh. Oke. Sangat disayangkan sebenarnya. Kan antara selisih dari sahur dan habis sebelum subuh, Sebelum subuh. itu kan masih bisa sholat qobliyah subuh. Itu kebanyakan orang tuh pada tidur. Sebenarnya sayang banget sih. Terus juga pas di siang hari tuh kan sebenarnya kalau misalkan ini menurut aku, tapi aku nggak tahu ini benar atau enggak. Kalau kita sering kegiatan di luar di paraserik itu katanya amal ibadahnya dapat juga, kegiatan-kegiatan yang emang soleh lah Lebih gitu. dilipat gandakan. Ya, tapi kan kebanyakan juga kalau misalkan siang hari tuh bulan puasa, orang-orang nih malas tuh kan puasa, panas-panas, apalagi udah Ada scroll TikTok pada mukbang. parah. Terus juga di sore hari nih, jam 3-an lah kita katakan, memang godaan puncak itu di situ tuh loh. Dari awal kita nahan puasa, terus juga pas jam 3 kamu keluar kosan lah, Oke. langsung ada Wah, ting 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 ting, cendol. Emang ada? Ada. Serius? Asli. Itu menurut aku kenapa Allah keren tuh, seimbang, balance lah. Allah membuktikan bahwa bener gak sih nih orang ini cinta atau enggak sama Allah gitu dalam mentaati keaturannya. Butuh bukti sebenarnya, yang alam bilang tuh juga bukti apakah memang ini cinta atau enggak. Makanya Allah tuh menciptakan kayak tadi antara kebaikan keburukan, maksudnya kebaikan keburukan yang tadi yang aku sebutin, yang kegiatan positif yang dilakukan selama bulan Ramadan, dan kegiatan negatif itu keburukan, tuh kegiatan negatif yang memang untuk melawan larangan tersebut. Itu menurut aku keren Allah keren tuh. Jadi bisa menilai gitu Allah tuh. Sebetulnya teka-teki. Betul. Tuhan tuh maha pemberi teka-teki. Tinggal kitanya bisa menebak atau bisa menyelesaikannya atau tidak. Seperti halnya kan kayak tadi itu. Tapi kalau alam sendiri ya Lam ya, ada nggak sih kegiatan atau spiritualitas atau apapun itu yang emang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Berkaitan. Ya selama di bulan Ramadan gitu. Kayak Kayak merasakan sesuatu gitu di bulan Ramadan. Oke. Yang bisa perbedaan yang signifikan dengan bulan-bulan lain gitu. Ya, Bisa jadi nilai khusus gak? nilai khusus. Nilai khusus dari bulan Ramadan. Ya, tapi yang dirasain alam selama di bulan Ramadan gitu. Oke. Ini luar biasa sih pertanyaan, dan memang jawabannya juga mudah-mudahan bisa puas gitu. Karena kan tadi itu bulan Ramadan disebut sebagai rajanya para bulan. Yes. Pasti dong ada latar belakang di sana gitu. Tidak mesti langsung dikasih julukan, Oke ya. kalau tidak ada latar belakangnya, dan tidak ada juga makna dari bulan Ramadan tersebut. Yang alam rasa ini perbandingan yang signifikan dari bulan Ramadan dan bulan yang lain, saling minta maaf. Oke. Bener gak? Dimanapun itu ketika ada masalah. Pasti aja justru momentum kita menjalin sosial yang baik ada di bulan Ramadan loh. Saling kasih sayang, termasuk nih pernah gak sih, mungkin pasti kepikiran gitu orang-orang yang tinggal di jalanan mau makan apa dia. Tuh. Tapi di Ramadan itu lebih kepikiran banget. Kenapa? Karena ada jadi terbatas gitu makannya, hanya sahur, maghrib sampai ke sahur. Yes. Sementara siangnya enggak. Okay. Jadi kalau udah maghrib sampai ke sahur dia gak makan, apalagi siangnya dong gitu. Ada, maksudnya jadi adanya kasih sayang terhadap orang lain. Iya betul. Kemudian juga karena ending dari Ramadan itu meningkatkan ketakwaan, itu jadi itu perbedaan antara bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain.
bulan Ramadan. Jadi privilege dari Tuhan sih bulan Ramadan. Memang harus kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Sebenarnya memang di bulan Ramadan tuh bulan-bulannya mencari amalan sih. Iya, betul. Tapi yang jadi pertanyaannya itu, ketika kita mencari-cari amalan di bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan gak dilakukan lagi, percuma aja. Cuma jadi ya melipat gandakan nih di bulan Ramadan. Terus setelah bulan Ramadan kan bulan Ramadan nih menahan hawa nafsu dan lain-lain. Tapi ketika di bulan Ramadan selesai, hawa nafsunya kembali lagi dan buat masalah lagi. Siapakah itu? Aduh, kita nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya tentang seputaran dari topik dan tema tadi. Silakan teman-teman online nih. Apakah ada yang ingin bertanya tentang tema hari ini? Yes. Tema hari ini apa? Menggali cinta asmara di bulan Ramadan. Silakan untuk teman-teman online. Ya. Mungkin dari teman-teman offline ada yang ingin bertanya. Aku dong. Apa? Silakan, Aku mau Pak. nanya dong, kenapa bulan Ramadan itu istimewa dari bulan-bulan yang lainnya? Iya. Apa yang menjadikan istimewanya? Oke. Terima kasih Pak atas pertanyaan yang luar biasa, dan memang sebetulnya sudah dijawab juga oleh banyak orang secara umum gitu. Ya tadi itu kenapa diistimewakan bulan Ramadan itu karena ada peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Tadi dijelaskan apa? Perang Badar. Yes. Di mana kemenangan umat Islam itu bisa diperoleh oleh umat Islam. Padahal kan secara kuantitas Lagi puasa. Jumlah 313. Kalah. Melawan 1.000 lebih. Pemikiran orang kan kalah, nggak mungkin menang betul. kan? Kalau secara nalar nggak mungkin dong. Yes. Gitulah. Kemudian juga ini nih yang sangat nyentuh ke hati kurang sih. Apa tuh, Kak? Soalnya adanya kebebasan Mekah, Futuh Mekah itu. Karena pada bulan Ramadan itu kan kita tahu kondisi zaman jahiliyah seperti apa. Iya. Peperangan di mana-mana, kemudian juga kebatilan Dimana? merajalela Yes. di Mekah tersebut. Tetapi ketika pembebasan Mekah tersebut, semua kembali lagi ke abad pencerahan istilahnya gitu. Kondisi cerah dan gemilang. Adanya bulan Ramadan tuh bisa menjadi keajaiban untuk Betul. kita semua. Itu jadi Pak yang melatar belakangi kenapa bulan Ramadan itu sangat istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lain. Oke, terima kasih jawabannya Bapak Alam. Siap. Mungkin dari teman-teman lagi ada yang bertanya. Oke, silakan pada teman-teman online apakah ada yang ingin bertanya tentang topik webinar pada hari ini. Dari teman-teman online atau offline. Ya pemandangan bagus loh, Lap. Asli. Ada, tapi kemarin tuh pemandangannya lebih pengen syur. Tapi enak sih. Kan biasanya gini kan jarang pepohonan ya. Iya. Kalau misalkan panas kurang enak juga dari ke kitanya. Untung Allah ngasih kenikmatan pada kita. Alhamdulillah tidak hujan. Alhamdulillah. Gak hujan tapi teduh. Enak bener. Ayo, ada teman-teman ada yang mau bertanya? Gimik Ini banget. ada yang nanya dari teman-teman online. Siapa? Dari Yon KG _ gimana caranya biar kita istiqomah menjalankan ibadah-ibadah yang super duper di bulan yang spesial ini? Gimana, Lam? Sikat, Lam. Sikat Pak. Soalnya ini tergantung kepada niat lagi gitu. Dan bagaimana kita terus konsisten yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kuatkan niat. Kemudian kalau bisa adanya jamaah, adanya partner gitu. Itu saling menguatkan. asli benar. Justru itu yang Alam rasakan gitu. Memang secara niat schedule udah tertata, tapi kalau tidak ada partner yang satu visi itu susah Pak. Nah, Oke. Alam merasakan saat ini kenapa bisa selalu alhamdulillah gitu ya, sedikit-sedikitnya tertata lah kegiatan-kegiatan. Nah, karena ada yang mengingatkan, dan hal tersebut juga itu satu impian sama kita. Jadi bagaimana cara menjaganya ya dengan cari partner lah kalau bisa yang saling menjaga. Terjawab. Yon KG. Asik.
Yon kaki keren namanya. Keren. Gak tahu dia Taeyeon kan? Taeyeon itu. Iya. Mungkin cukup sekian untuk wamena pertama, tapi sebelum diakhiri ada closing statement gak sih dari alam itu sendiri? Closing statement. Yes. Aduh. Pak Coki ini kok tiba-tiba oke, Gitu. pasti ada dong, pasti ada. Closing statement dari saya, Tuhan itu memberikan privilege untuk manusia di bulan Ramadan ini. Tapi kalau kita cara pandangnya Ramadan hanya sebatas Ramadan, terus apa bedanya dengan dengan bulan-bulan yang lain? Justru Ramadan itu suatu momentum bagi umat Islam internasional dalam mengupgrade diri, sehingga kegiatan yang ia lakukan selama bulan Ramadan bisa berkelanjutan setelah bulan Ramadan hingga bertemu dengan Ramadan lagi. Nah, gitu. Kemudian juga justru pembahasan yang kita bicarakan tuh, orang-orang banyak yang mengetahui sebetulnya, tapi tidak mengimplementasikannya. Jadi hanya omong kosong belaka bagi saya. Mau bagaimana kita mendapatkan rahmat dan cintanya dari Tuhan kalau saja tidak dilakukan, Pak. Jadi harus ada bukti. Itu. Cinta itu juga harus ada bukti ya. Iya dong. Mungkin cukup sekian dari Wamena episode 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.